Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didi Indra Setiawan. Di sini kita akan membahas tentang pointer dan string pada bab 7 dari C++. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu pointer dan apa itu string. Sebelumnya saya sudah memastikan source code-nya ada di sini. Kemudian kita jalankan. Di sini ada the number of byte in the array is 80. Kemudian number returnnya adalah 4. Di sini kita harus menjelaskan dari fungsi konstan pointer. Nah, kita menjelaskan tentang pointer. Di sini kita menggunakan integer main size of one float array dengan array demikian 20 karakter. Kemudian menggunakan number of byte-nya, size of itu adalah jumlah float array-nya. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian untuk number byte return-nya kita menggunakan get size. Itu get size sama dengan size of, namun perbedaannya pada get size ini jumlah ukurannya ditentukan sendiri, sedangkan kalau size of ini tentukan kita sendiri. Jadi ini pemanggilannya yaitu get size t, get size, float, ptr. Dari pointer dari ptr ini untuk pemanggilan dari sebuah pointer, float ini, array ini. Jadi pemanggilan pointer ini untuk menggunakan size of ini, jumlah dari ini tersebut. Jadi di sini number byte-nya 80. Kemudian return size of-nya untuk array-nya sendiri yaitu 4. Seperti itu. Kemudian setelah ini kita masuk yang kedua. Kita perlu di sini kita perlu penambahan dan using namespace std. Jadi kita jalankan saja. Seperti yang ada di sini contoh soalnya sudah saya copy pastekan. Di sini fungsi pentaran dari size c 1, size of char sama dengan 1, kemudian size of s 2, size of 2, dengan size of i 4, size of integer 4, kemudian size of 1 4, l 4 sama dengan size of longnya 4, kemudian size of f sama dengan 4, size of floatnya sama dengan 4, size of 8, size of double-nya sama dengan 8, size of nya di 8 sama dengan size of long double-nya sama dengan 8,
size of array-nya 80 sama dengan pointernya 4. Nah, di sini terdapat integer main, kemudian char s, sortnya untuk mencari itu s, kemudian integernya i, longnya l, floatnya f, double-nya d. Jadi di sini untuk charnya 1, kemudian sortnya 2, integernya ada 4, ini longnya ada 4, kemudian floatnya ada 4, double-nya ada 4, kemudian long double-nya ada 8. Nah, di sini fungsi perintahnya sudah ditentukan semua di sini, yaitu fungsi keluaran dari size of c-nya ada char tersebut, maka char-nya akan dihitung secara perorangan dengan menggunakan size of s. Begitupun pula sebaliknya. Jadi menggunakan s untuk sort, jadi penyortiran angka, kemudian i untuk sebuah integer yaitu angka, maka long itu adalah untuk berapa panjang angka yang akan dimuat, float itu untuk variabel, kemudian d disebut double, berapa angka yang akan di double, kemudian long double itu panjangnya kurva akan di double. Nah, di sini ada fungsi of array dan size of pointernya. Kemudian ini untuk pemerintahan programnya. Sini kita masuk soal berikutnya. Jadi untuk penghasilan tipe-tipe data yang ada di sini dimaksudkan untuk mengetahui berapa jenis tipe-tipe data seperti di sini. Ada berapa bentuk char, di sini ada beberapa bentuk sort, kemudian di sini beberapa bentuk integer, di beberapa bentuk long dan float, double dan long double. Jadi di sini dimaksudkan beberapa bentuk dari tipe-tipe data. Nah, di sini kan dikeluarkan yaitu 1, 2. Ini jumlah tipe-tipe data yang dikeluarkan. Jadi array-nya di sini 80 dengan pointernya menggunakan 4. Kemudian selanjutnya memahami menggunakan pointer dengan array. Apa yang dimaksud dengan offset? Jelaskan penggunaan offset dari program di atas. Nah, di sini ada pointer offset. Offset itu adalah jadi penggunaan yang akan diukur melalui settingan yang ada di sini. Jadi kita bisa mengatur atau menyeting yang ada di sini, berapa angka yang akan dibutuhkan, berapa pointer, berapa area yang akan dibutuhkan. Jadi di sini ada for offset bla 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 untuk pemanggilan dari offset ini tersebut. Jadi ketika saya klik, maka di sini akan diurutkan berapa offset yang akan digunakan, yaitu ketika B plus offset sama dengan kurang dari 4. Kemudian kita menggunakan perulangannya for, yaitu i sama dengan 0 dan i kurang dari 4. Dari fungsi offset kurang dari 4. Ini untuk poin sebuah array. Misalnya ini pointer B, ptr ini adalah pointernya B. Kemudian kita hapus.
Di sini kita masuk ke modul 8, yaitu tentang kelas dan data abstraksi. Itu di sini sudah ada source code-nya. Kita coba saja. Di sini jadi kita menggunakan kelasnya. Di sini kelasnya adalah kelas mobil. Itu kelas mobil itu carnya itu untuk model. Misalkan saya membuat floor model, price-nya untuk berapa jumlah angka yaitu harganya, kemudian mileage jumlahnya. Kemudian kita membuat fungsi match, accept, kemudian enter model card, ini perintah keluarnya, kemudian masukannya model, kemudian ini print untuk masuk ini, kemudian mileage-nya untuk integer tadi, dan for display-nya yaitu model card mengambil dari model ini kan, kemudian harga rata-rata, mileage rata-rata adalah mengambil dari mileage tersebut. Jadi di sini kita menggunakan integer mainnya, yaitu car sama dengan 2, kemudian c sama dengan 0, accept 0 sama dengan display, accept kemudian display. Kita jalankan saja contoh programnya. Misalkan Honda sekian, Honda Jazz, mileage, model, enter mileage. Jadi ini nggak perlu spasi. Ini misalkan modelnya model misalkan ini. Nah, di sini adalah model Jazz sama dengan ini. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalkan Honda modelnya SD, harganya tertentukan, mileage, kemudian enter mileage. Di sini kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu menggunakan customer. Itu jelaskan privat program di atas. Nah, ada di sini. Jadi untuk privat ini adalah char yang ada di sini, misalnya mobile, name, date, billing. Jadi ini untuk pemanggilan nama, untuk maksudnya konsumsi pribadi kalau privat. Kalau void ini menyeluruh semua. Jadi ini termasuk seperti bahan integer, pengeluaran dari privat, kemudian public di sini. Kemudian untuk fungsi keluarannya mobile number, name, birth, billing address, city, phone number, monthly. Jadi di sini saya menggunakan banyak char, yaitu tentang char mobile, name, date of birth, billing, city, phone number, amount outstanding. Di sini bukan kelas yaitu kelas customer dengan privat char, publicnya void. Maksud saya char dan float. Lebih jelasnya kita jalankan programnya saja. Misalkan phone number, billing address, kemudian city Bandung, phone number 082. Nah, sini dengan dikeluarkan kembali, yaitu di mana private ini dipanggil oleh public ini sendiri. Jadi di sini menggunakan pemanggilan dari ada di sini.
billing age seperti ini, date-nya seperti ini. Apabila ini dipanggil maka hasil pengeluarannya adalah seperti ini. Kita akan dimasukkan langsung ke save ke database-nya, namanya siapa, kemudian ini kemudian ini. Di sini juga ada perintah get print pause, itu fungsinya untuk menambahkan customer dari set tersebut untuk menambahkan get dan print untuk mencetak sebuah form number yang ada di sini, pengeluaran yang ada di sini. Jadi fungsinya sama untuk mencetak ini. Nah, sekian dari saya, yaitu tentang pengertian dari fungsi pointer dan fungsi. Nah, di sini dijelaskan bagaimana menggunakan pointer ini tersebut. Jadi menggunakan argumen, yaitu saya bervalue dan return bla bla bla. Kemudian setelah menggunakan server call, kemudian number sekian, kemudian after value menggunakan beberapa parameter yang akan digunakan, menggunakan numbernya cuma 5. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.